Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini Dapur Iza mau berbagi resep buko pandan. Buko pandan ini rasanya seger banget dan tentu creamy ya. Nah, buko pandan ini adalah salah satu dessert khas dari Filipina. Buko itu artinya kelapa muda. Buko pandan artinya kelapa muda yang dicampur dengan pandan. Ini memang menggunakan kelapa muda yang dicampur dengan susu, tapi susunya yaitu susu evaporasi. Susu evaporasi itu adalah susu sapi yang 60% kadar airnya dihilangkan dari susu sapi segar. Berbeda dengan susu kental manis. Kalau susu kental manis ada tambahan gulanya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu susu evaporasi, nanti bisa beli di toko-toko bahan kue, pasti ada. Rasanya tidak terlalu manis. Kalau menurut lidahku sih susu evaporasi itu cenderung mirip santan. Yuk kita lihat bahan-bahan untuk buko pandan. Di sini ada susu kental manis tapi sedikit aja. Kemudian ada sagu mutiara, ada gula pasir, dan tidak ketinggalan ada bubuk agar-agar. Kemudian susu evaporasinya ini yang tidak boleh ketinggalan. Kemudian pasta pandan, ada air kelapa dari 1 butir kelapa, dan tentunya ada kelapa muda. Ada juga yang pakai tambahan nata de coco, tapi di sini aku nggak pakai karena nanti agar-agarnya atau jelinya itu saya buat dari air kelapa. Untuk detail resepnya, teman-teman bisa screenshot video ini atau nanti cek aja di bagian deskripsi bawah video ya. Let's get cooking! Langkah pertama, di sini aku mau bikin jelinya dulu. Masukkan bahan-bahannya ya, tentunya serbuk agar-agar, kemudian gula pasir, dan di sini ditambah air kelapa. Karena ini aku pakai agar-agar yang plain atau tanpa warna, nanti di sini aku mau tambahkan pasta pandan kurang lebih setengah sendok teh aja, biar nanti warnanya jadi hijau. Karena buko pandan itu kan identik dengan warna hijau. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai pewarna alami, artinya menggunakan jus pandan, silakan. Jadi nanti air kelapa bisa ditambah sedikit jus pandan. Sampai nanti totalnya itu, kalau saya ini pakai total airnya 700 ml. 700 ml ini menurut aku pas banget, nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek. Sengaja untuk membuat jelinya ini saya tidak menggunakan air biasa tetapi air kelapa muda karena rasanya jauh lebih seger teman-teman. Ini sudah mendidih ya, agar-agarnya aku matikan api kompornya, lalu aku mau tuang ke dalam cetakan. Cetakannya ini aku sengaja pakai yang kecil jadi nanti biar tebel. Karena nanti mau aku potong-potong gitu. Ini aku mau diamkan dulu sampai benar-benar keras dan dingin ya. Nanti kalau uap panasnya sudah berkurang, aku mau masukkan kulkas, nanti setengah jam udah dingin. Sambil nunggu agar-agar dingin, aku mau masak sagu mutiara. Masak mutiara itu ada tekniknya, biar nanti mutiaranya cepet mateng sampai dalam. Panaskan air. Tunggu airnya sampai hampir mendidih seperti ini. Kemudian masukkan sagu mutiaranya. Memasukkan sagu mutiaranya tidak boleh ketika airnya sudah mendidih banyak, mendidih maksimal. Nah itu nggak boleh karena nanti dia akan lama buat mateng sampai dalamnya. Apabila airnya masih kurang panas, nanti dia juga bisa hancur. Dulu aku pernah membuat kolak pisang mutiara, di situ juga saya berikan tips bagaimana cara memasak mutiara. Teman-teman bisa cek linknya, tinggal klik aja di rekomendasi link di atas video ini ya. Nah ini kan mutiaranya masih kelihatan berwarna putih, ini belum matang. Kita akan tutup lagi, masak kurang lebih 10 menit mungkin ya. 10 menit kita masak, ditutup, kemudian kita bisa cek. Nah ini teman-teman bisa perhatikan sagu mutiaranya itu ini sudah mulai ada yang matang. Teman-teman bisa lihat sudah ada yang bening ya, tapi masih sebagian berwarna putih. Jadi sagu mutiara yang sudah matang dia berwarna bening dan gak ada putih-putihnya. Apabila seperti ini sudah ada yang sebagian bening dan masih ada yang putih, itu gak masalah. Teman-teman bisa matikan api kompornya.
kemudian ditutup, jangan dibuka-buka, diamkan terus sampai mungkin ada 30 sampai 40 menit, nanti dia akan matang sendiri sampai dalam. Sambil nunggu mutiaranya matang sempurna, aku mau ngerok degan dulu ya. Aduh, ngerok atau apa sih bahasanya? Ngerok ya? Ya udah ngerok deh. Aku mau ngerok degan dulu. Kalau teman-teman misalnya susah dapetin kelapa muda, misalnya pas kebetulan banget nyari kelapa muda susah, teman-teman jangan khawatir, bisa diakalin. Nanti pakai Nutrijel. Nutrijel itu kan ada yang rasa kelapa muda ya. Nanti Nutrijelnya dikerok juga pakai kerokan kelapa muda ini ya. Jadi nanti biar bentuknya itu seolah-olah kayak kelapa muda beneran gitu. Ini setelah 30 menit aku diamkan, mutiaranya sudah matang sempurna, warnanya udah bening, di dalamnya itu udah nggak ada yang putih lagi. Ini langsung mau aku tiriskan aja karena nanti yang dipakai cuma mutiaranya, nggak pakai airnya. Oh ya, ini mutiaranya memang sengaja aku pilih yang warna putih aja. Agar-agarnya juga udah mengeras. 30 menit aku masukin kulkas, dia udah mengeras sempurna ya. Kemudian aku mau lepas, caranya ini aku bantu dengan spatula dulu pinggir-pinggirnya biar lebih mudah untuk dilepas. Kemudian nanti ini mau aku potong-potong. Ini motongnya teman-teman bebas, boleh dipotong dadu, boleh dipotong persegi panjang agak tipis. Kalau aku, ini aku persegi panjang agak tipis dan aku pakai alat pemotong kentang, jadi biar memberikan tekstur yang bergerigi gitu, biar menambah estetika aja sih, sebenarnya selera teman-teman aja. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Kalau sudah, tinggal kita campur semua bahan menjadi satu dalam wadah adonan ya. Ada susu kental manisnya juga, tapi ini sedikit supaya nanti menambah cita rasa manis. Karena kan kalau hanya susu evaporasi itu nggak manis. Tapi ini susunya juga nggak banyak sih dan nggak pakai gula. Nah, susu evaporasi ini nggak bisa diganti dengan yang lain. Jadi memang kalau buko pandan ya harus ada susu evaporasi. Kalau misalnya mau diganti dengan santan, itu sangat-sangat mengubah rasa. Kalau misalnya mau diganti dengan susu UHT, itu juga akan mengubah rasa teman-teman. Karena memang susu evaporasi itu khasnya buko pandan. Bisa ditambah sedikit pasta pandan, ini untuk biar lebih wangi dan biar sedikit memberikan warna hijau pada kuahnya. Diaduk sampai semua tercampur rata kayak gini ya. Kemudian ini mau aku masukkan kulkas dulu 1 jam. Ini udah dingin dan siap aku sajikan. Buko pandan itu lebih nikmat disajikan dalam keadaan dingin. Ada 2 versi saran penyajian. Yang pertama bisa didinginkan dulu di kulkas. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak didinginkan di kulkas, teman-teman bisa dikasih es batu di gelas. Tapi kalau dikasih es batu itu nanti bisa mengubah rasa. Jadi memang pada dasarnya buko pandan kan nggak terlalu manis. Kalau ditambah es batu nanti makin nggak manis gitu. Kalau aku lebih suka didinginkan aja. Seperti biasa kalau plating aku seringnya 2 gelas. Karena yang satu buat yang ngetik video. Ini enak banget, rasanya seger dan creamy, apalagi dimakan saat cuaca panas. Gimana, mudah kan cara pembuatannya? Teman-teman selamat mencoba di rumah ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel kami, tolong bantuannya di subscribe ya. Dukung kami supaya channel kami semakin berkembang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.